Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Today we will learn about the market force of supply and demand. Kalau kita terjemahkan di sini adalah tentang kekuatan penawaran dan permintaan pasar. Seperti kalian ketahui di sini, kalian bisa baca di bukunya MenQ pada chapter 4 pada halaman 73 kalau di bukunya Salemba ya, versi Indonesia. Nah, apa saja yang akan kita bahas dalam bab ini? Yang pertama adalah kita akan membahas apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang oleh konsumen atau buyers, pembeli. Yang kedua yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi supply dari sebuah barang oleh penjual. Yang ketiga yaitu bagaimanakah supply dan demand itu menentukan tingkat harga dari sebuah barang dan kuantitinya yang akan dijual. Kemudian yang keempat itu adalah bagaimanakah perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan maupun penawaran di dalam tingkat harga pasar dan jumlah barang yang akan dijual maupun diminta. Ini di sini poin keempat ini berbicara tentang market equilibrium. Yang terakhir yaitu kita akan bicara tentang bagaimanakah pasar itu mengalokasikan sumber daya. Oke. Nah, seperti kalian ketahui, market itu apa? Market adalah sebuah kelompok atau grup di mana antara pembeli maupun penjual dari suatu barang maupun jasa itu bertemu. Kalau saat ini itu pasar bentuknya sudah ada yang bentuk online, seperti kalian ketahui ada marketplace, ada Shopee, Tokopedia, JD.ID, di mana antara pembeli dan penjual itu tidak usah bertemu secara langsung, secara virtual. Di sini kita bisa melakukan transaksi jual beli. Nah, pada bab ini kita akan membahas sistem pasar atau struktur pasar. Di sini jenisnya adalah competitive market atau perfectly competitive. Seperti kalian ketahui, struktur pasar itu macam-macam bentuknya, ada competitive market, ada monopoli, oligopoli, monopsoni. Nah, asumsi yang kita bangun di sini adalah pasar itu bentuknya adalah kompetitif atau perfectly competitive, persaingan sempurna. Definisinya apa di sini? Competitive market itu sendiri yaitu pasar di mana di dalamnya terdapat banyak pembeli dan penjual, sehingga masing-masing pembeli maupun penjual itu memiliki pengaruh yang amat sangat kecil terhadap harga pasar atau yang kita kenal sebagai price taker. Baik penjual maupun pembeli tidak dapat menentukan harga di dalam pasar. Beda halnya dengan sistem struktur pasar monopoli, di mana sellers itu berperan sebagai penentu harga atau price maker. Di sini perfectly competitive atau competitive market itu sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, semua barang itu exactly the same atau homogen, barangnya itu sama, identik. Antara barang A, barang B itu sama, susu A, susu B, deterjen A, deterjen B itu sama bentuknya. Yang kedua, tadi sudah saya sebutkan, buyers and sellers itu jumlahnya sangat banyak, sehingga keduanya tidak bisa menentukan harga di antara keduanya atau sebagai price taker. Nah, demand kita akan berbicara, yang pertama adalah dari sisi demand, selanjutnya nanti kita akan berbicara supply dan market equilibrium. Demand ini datang dari perilaku konsumen atau buyers. Seperti kalian ketahui di sini kita di dalam fungsi demand ini ada yang berlaku namanya the law of demand atau hukum permintaan yang menyatakan di mana bahwa jumlah barang yang diminta itu akan turun ketika harga barang naik, dan sebaliknya, ketika harga barang itu turun, permintaan suatu barang itu akan meningkat.
Oke, ini contoh dari demand schedule. Contohnya tadi, kalau kita mengatakan the law of demand itu kan harga naik, permintaan turun, harga turun, permintaan naik. Di sini terjadi tidak? Contohnya di sini adalah permintaan Helen's untuk sebuah latte, secangkir latte. Ketika toko menawarkan secangkir latte itu dengan harga $0, permintaan Helen's terhadap latte itu adalah sebanyak 16 cup. Nah, ketika ini waktu promo, contohnya misalkan promo di awal dia membuka secara free, sehingga konsumen bisa memaksimalkan utilitasnya, kepuasannya. Kemudian ketika pengunjung mulai ramai, akhirnya toko itu mulai berinisiatif untuk menaikkan sedikit harganya menjadi $1. Namun ketika harga itu naik menjadi $1, ternyata permintaan Helen itu turun. Hanya 14 cup latte. Kemudian semakin ramai pengunjung, pada titik tertentu toko membuka harga satu cangkir kopi itu adalah sebesar $6. Sementara kemampuan Helen's pada tingkat harga tersebut hanya mampu membeli 4 cup saja. Nah, ini contoh dari the law of demand, di mana ketika harga semakin naik, maka permintaan semakin turun. Bagaimana bentuk kurvanya? Kurvanya berslope negatif. Seperti kalian ketahui, kurva demand ini berslope negatif, artinya bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini bentuknya ya. Ketika harganya di sini katakanlah $5, maka permintaan kopinya adalah sebanyak 4. Ketika harganya $4, permintaan kopinya adalah sebanyak 8 cup. Dan ketika harganya $0, maka permintaan kopinya atau latte-nya sebanyak 16 cup. Ini baru permintaan Helen saja. Bagaimana dengan permintaan customer si B, si C, si D, dan selanjutnya? Nah, oleh karena itu di dalam mikro ini kita kenal sebagai adanya market demand. Kalau cuma satu Helen saja, individual konsumen saja, kita kenal sebagai individual demand. Kalau hanya ada satu customer. Jika di dalam sistem pasar ini terdiri banyak sekali customer, ada 100, ribuan, bahkan jutaan customer, kita kenal di sini sebagai market demand. Di mana market demand adalah jumlah sum of the quantity demanded by all buyers at each price pada tingkat harga tertentu. Nah, di sini contohnya adalah di dalam sistem pasar ternyata ada 2 customer, namanya Helen dan Kens tadi. Kalau pada tingkat harga $0, Helen hanya mampu membeli 16 cup, sementara Kens pada tingkat harga yang sama, Kens hanya mampu membeli 8 cups, karena setiap individu ini mempunyai kemampuan daya beli yang beda-beda, budget beda-beda. Oleh karena itu, quantity demanded-nya juga berbeda antara individual satu dengan individual yang lainnya. Nah, penjumlahan antara Helen dan Kens ini kita katakan sebagai market demand. Pada tingkat harga $0, maka market demand-nya adalah sebanyak 24, di mana 24 ini penjumlahan antara Helen's dan Kens demand, 16 plus 8. Hingga pada tingkat harga $6. Pada tingkat harga $6, maka market demand-nya antara Helen's dan Kens adalah sebanyak 6 cups. Bentuk kurvanya seperti apa? Sama, cuman ininya secara quantity dia lebih banyak. Kalau tadi Helen hanya mampu membeli 16 cup dengan tingkat harga $0, nah pada
harga yang sama, ternyata di market demand-nya ternyata ada 24 cups. Nah, ini. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa saja yang menyebabkan demand curve itu bergeser? Apa saja yang menyebabkan kurva permintaan itu bergeser? Yang pertama adalah number of buyers. Kurva permintaan akan bergeser ke kanan apabila jika adanya peningkatan jumlah pembeli. Jika ada peningkatan jumlah pembeli, ini menyebabkan quantity demanded, quantity barang yang diminta itu akan meningkat, menyebabkan kurva permintaan ini bergeser ke kanan. Seperti ini. Andai kata jumlah pembeli itu meningkat pada tingkat harga yang sama, maka di sini katakanlah meningkat menjadi 5 quantity demanded-nya, kurva demand-nya akan bergeser ke kanan. Selanjutnya yang kedua adalah income. Nah, di dalam mikro, di dalam ekonomi kita kenal ada berbagai jenis barang. Di sini ada dua, yaitu normal goods and inferior goods. Kalau normal goods itu adalah barang normal ya, barang yang kecenderungannya memiliki hubungan positif terhadap income. Artinya, ketika income seseorang itu meningkat, nah hal ini berdampak pada jumlah barang yang diminta itu juga akan meningkat. Nah, sehingga dampaknya kurva demand itu akan bergeser ke kanan. Contohnya apa ya? Termasuk normal good itu sendiri. Ya, barang-barang kebutuhan sehari-hari, mungkin baju. Dulu mungkin dengan pendapatan per bulan hanya 2 juta, dia mampu membeli 1 setel baju kerja, 1 setel baju. Kemudian ternyata dalam 1 bulan ke depan ada peningkatan income menjadi 3 juta katakanlah. Akhirnya di bulan kedua dia mampu membeli selain 1 setel baju, ternyata dia mampu membeli tambahan misalkan sepatu. Nah, itu contoh dari normal goods. Yang kedua adalah inferior goods. Nah, sebaliknya di sini. Inferior goods itu apa? Inferior goods itu adalah barang di mana ketika terjadi kenaikan income, justru permintaan barang tersebut itu akan turun. Hubungannya negatif. Contohnya apa? Di sini adalah barang-barang yang memiliki nilai value-nya itu rendah. Misalkan sendal di sini contohnya. Ketika seseorang itu semakin kaya, orang itu prefer untuk membeli barang dengan kualitas yang lebih baik, dengan merek yang lebih baik, dengan merek yang lebih berbranded gitu ya. Dulunya hanya mampu beli sendal, ketika semakin kaya, dia beralih untuk membeli ke sepatu. Semakin kaya lagi, dia mungkin lebih cenderung memilih branded. Dulunya sepatu yang tidak bermerek, sekarang dia lebih mengejar sepatu yang lebih bermerek. Yang ketiga adalah faktor substitusi barang. Nah, dua barang memiliki hubungan substitusi, ini juga akan menyebabkan kenaikan permintaan. Nah, kita kenal ada hubungan barang itu memiliki hubungan substitusi dan komplementer. Nah, di sini ya. Kalau substitusi itu artinya ketika salah satu barang itu mengalami peningkatan harga, menyebabkan permintaan barang lainnya itu akan meningkat. Barang substitusi lainnya itu akan meningkat. Ini hubungannya, kalau substitusi hubungannya positif. Contohnya di sini pizza dan hamburger. Ketika harga pizza itu meningkat, maka orang akan beralih ke barang substitusi pizza. Katakanlah di sini hamburger itu barang substitusinya pizza. Orang akan beralih ke hamburger dengan harga yang lebih murah. Sehingga ketika price of pizza itu naik, impact-nya ke hamburger itu, demand of hamburger itu akan meningkat. Hubungannya positif.
Nah, yang kedua adalah barang komplementer. Nah, hubungannya sebaliknya. Kalau substitusi itu positif, kalau komplement itu negatif. Artinya, ketika harga satu barang itu meningkat, maka menyebabkan permintaan barang yang lain itu turun. Nah, contohnya di sini antara komputer dan software, duanya komplement. Nggak ada komputer, nggak ada software, nggak ada software, nggak ada komputer. Ketika contohnya di sini adalah harga komputer itu meningkat, orang cenderung untuk menahan, untuk men-stop membeli komputer. Otomatis dampaknya terhadap software yang dimana itu adalah barang komplement, software yang diminta pun jumlahnya juga akan turun. Nah, ini menyebabkan permintaan akan software itu semakin turun. Dan dampaknya ke kurva permintaan itu bergeser ke kiri. Iya, ini tadi belum saya tekankan. Kalau yang substitusi itu dampaknya ke demand curve akan shifting ke kanan karena hubungannya positif. Sebaliknya, kalau komplement karena hubungannya negatif, maka dampaknya terhadap demand curve akan bergeser ke kiri. Kemudian faktor keempat yaitu taste atau selera. Selera ini juga akan menyebabkan increase demand, peningkatan permintaan akan suatu barang, dan menggeser kurva permintaan ke kanan. Mungkin di sini contohnya Atkins diet. Saya nggak tahu ya ini Atkins diet itu maksudnya apa. Nah, mungkin Atkins diet ini populer di tahun 90-an, sehingga menyebabkan permintaan untuk telur itu semakin meningkat. Atkins diet mungkin diet untuk diet telur kali ya, di sini mungkin saya kurang paham kalau Atkins diet itu apa, sehingga permintaan telur itu akan meningkat dan menyebabkan kurva demand-nya bergeser ke kanan. Kalau contoh realnya saat ini, katakanlah taste orang saat ini dari sisi fashion kali ya. Orang dulu kemarin ya sempat tren adanya baju yang kotak-kotak itu apa ya? Istilahnya tuh apa? Model baju yang kotak-kotak. Saat itu pernah hits di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Nah, kecenderungan orang karena mengikuti mode, akhirnya orang berburu mencari barang yang kekinian, anak-anak muda terutama. Akhirnya demand untuk baju dengan tipe kotak-kotak tersebut pun akan meningkat pada waktu itu. Tes juga menyebabkan demand curve itu akan bergeser ke kanan. Selanjutnya faktor kelima adalah ekspektasi. Faktor ekspektasi. Ekspektasi ini juga menyebabkan kurva demand bergeser ke kanan. Artinya gini, ketika orang berekspektasi, contohnya ketika pemerintah akan menetapkan sebuah kebijakan kenaikan UMR. Tahun 2020, katakanlah di akhir tahun, Desember 2019, pemerintah sudah men-sounding bahwa di tahun 2020, UMP atau UMR di seluruh provinsi Indonesia akan naik katakanlah 8%. Orang sudah punya ekspektasi ke depan, tahun depan gaji saya naik nih 8%. Apa yang rencana-rencana mereka lakukan ke depan? Mereka udah punya ada rencana dengan kenaikan income 8%, saya mau menambah kebutuhan saya. Misalkan dulu hanya mampu mengkursuskan anaknya di les-les untuk misalkan matematika, fisika, mata kuliah umum aja. Namun dengan adanya ekspektasi gaji mereka meningkat tahun depan, dia berencana untuk menambahkan kursus anaknya misalkan les renang atau yang lain. Seperti itu ya. Nah, ini summarize dari sesi demand. Faktor apa saja yang menyebabkan
demand curve itu bergeser, kalau price di sini dapat disimpulkan price itu tidak dapat menyebabkan shift. Oh ya, kita perlu tekankan di sini bedanya shifting sama movement. Kalau shifting itu bergeser dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kalau movement itu pergerakan titik itu sepanjang kurva demand-nya, tidak bisa bergeser, hanya pergerakan dari sepanjang kurva demand-nya saja. Kalau price ini menyebabkan pergeseran movement di sepanjang kurva demand-nya. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan shifting ini ada 5 tadi ya, number of buyers, kedua income, ketiga price of related goods, ada substitusi dan komplementer tadi ya, yang keempat adalah taste, dan terakhir adalah expectation. Ini ada beberapa active learning, kalian bisa pelajari sendiri, ada soal-soal simple dipelajari. Nah, selanjutnya adalah sesi kedua adalah supply. Kita pause dulu, kali aja kapasitasnya terlalu besar.